Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News lengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang pencuri burung kicau di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap warga setelah aksinya gagal karena sangkarnya terjatuh saat diambil pelaku. Aksi pelaku ini direkam sang pemilik yang sebelumnya mengetahui aksi pelaku. Di lahan kering milik perhutani inilah para petani desa Radu Alas dan Kuiran, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mengembangkan varietas padi gogo. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan lahan hutan sebagai media tanam padi di musim penghujan. Jenis padi gogo dipilih karena tidak perlu ditanam di sawah yang memerlukan pengairan yang banyak, melainkan dapat ditanam di kebun atau ladang, sehingga cocok ditanam di wilayah hutan dengan memanfaatkan tak ada hujan. Salah satu petani, Sunanto, mengatakan padi jenis ini lebih tahan hama dan bisa ditanam berdampingan dengan tanaman lainnya seperti jagung dan tanaman umbi-umbian. Sunanto berharap pemerintah juga dapat membuat sumur sibel dan bantuan pupuk. Padinya jenis apa ini, Pak? Ini padi 70. 70 jenis. Ya, jenis 70. Jenis 70. 64 70 ya gogo. Kenapa milih padi ini, Pak? Ya alhamdulillah kalau tiap tahun tuh di sawah pun juga bagus, makanya saya langsung nanam ini. Hasilnya luar biasa. Kalau lain-lain itu banyak apa ya namanya gabukan gitu. Namanya gabukan itu apa. Tapi kalau padi jenis 70 ini enggak. Dan ke pemerintah ada bantuan seperti apa, Pak? Ya, khususnya kalau petani seperti saya ini ya air terutama. Kalau di lahan-lahan kering ini khususnya itu air itu yang jadi pengaruh tuh air sama pupuk. Ya, pupuk terutama pupuk air. Kalau selama ini kecukupan kebutuhan air dari mana, Pak? Semuanya kalau belum ada bantuan hujan. Kalau di Gogo ya mengandalkan air hujan. Itu. Oke, ini kebetulan kita berada di Desa Radu Alas, tepatnya di lahan perhutani. Ini teman-teman petani kita sedang lagi budidaya padi gogo. Kenapa padi gogo lahan perhutani ini di musim di musim kemarau memang sulit air sehingga hanya bisa dimanfaatkan di musim penghujan. Apalagi saat ini kita dituntut untuk luas tambah tanam padi. Kalau kita mengandalkan lahan sawah di Kecamatan Kare ini sudah tidak memungkinkan karena sesuai dengan luas baku sawah kita sudah sangat terbatas, sehingga kita mempunyai strategi luas tambah tanam padi tersebut di lahan perhutani, yaitu dengan komoditi padi gogo. Kalau pengairannya, Mas? Nah, untuk pengairannya saya ini hanya mengandalkan air hujan saja. Kesulitannya apa, Mas? Untuk kesulitannya, teman-teman di lahan perhutani ini yang pertama kendalanya air, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait saprodi mulai dari pupuk, benih, khususnya dari untuk padi gogo ini masih sangat minim sekali. Bantuan suplai air sangat dibutuhkan oleh para petani di wilayah Kare agar nantinya setelah musim tanam, petani dapat melanjutkan di musim tanam kedua di bulan Maret hingga Juni yang sudah memasuki musim kemarau. Kita Koprastio melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke Kabupaten Madiun. Keterbatasan lahan sawah ternyata tidak membuat para petani di Madiun berputus asa. Dengan memanfaatkan lahan kering milik perhutani petani di lereng Wilis, Kabupaten Madiun, mengembangkan varietas padi gogo untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam mencapai swasembada pangan sesuai dengan program pemerintah. Beginilah detik-detik video amatir yang direkam pemilik rumah saat aksi pelaku pencuri burung berkicau bernama Hambali, warga Lumajang, saat melakukan aksinya mencuri burung milik di Desa Pungurase, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Insiden pencurian ini direkam anak korban yang kebetulan mengetahui aksi pelaku. Aksi pelaku ini gagal setelah sangkar burung yang diambil pelaku dari luar pagar rumah korban itu terjatuh. Pelaku pun kemudian berusaha melarikan diri. Korban yang mengetahui pelaku kabur langsung mengejarnya sambil berteriak maling. Pelaku berhasil ditangkap warga sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Warga yang kesal sempat menghadiahi bogi mentah sebelum kemudian diserahkan ke Mapolsek Waru.
Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku sering melakukan aksinya di beberapa tempat. Pelaku diduga merupakan spesialisasi pencuri burung berkicau yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Jadi inisial H ini melakukan aksinya di TKP dengan cara ngetuk pintu dulu untuk mengetahui ada enggak orang. Setelah tidak ada respon, melakukan aksinya. Tapi miss-nya di situ, mungkin karena dipikir tahun baru, setelah diketuk orangnya tidur, padahal enggak. Anak dari pelapor ini ngecek dari jendela untuk memvideo aksi pelaku ini. Jadi diketahui bahwa dia mengambil langsung sendirian di TKP. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sangkar buru sebagai barang bukti. Guna kepentingan keamanan, pelaku dititipkan di tahanan Mapolresta Sidoarjo sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan hadirkan informasi sebuah situs untuk mengadopsi seekor hewan berdasarkan bintang zodiak. Tetap bersama kami di Tara News. Kembali Anda bersama kami di Tara News. Di Amerika Serikat ada yang unik, yaitu sebuah pusat adopsi hewan peliharaan memperkenalkan sebuah situs internet untuk mengadopsi hewan berdasarkan bintang zodiak. Unik bukan? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Banyak orang mencari pasangan hidup berdasarkan kecocokan sio atau bintang zodiak. Mengapa tidak manusia dengan hewan peliharaan?
Semacam itulah pertimbangan relawan di pusat adopsi anjing Wags and Walks di Los Angeles, negara bagian California. It's really important to us to learn about our dogs so that we can match them really well with their potential adopters and fosters. So we get to know our dogs, and although they are rescue dogs, so for the most part we don't know their actual birthdays, we assign them a star sign based off of their personalities as we get to know them. Semua data ini diunggah ke situs wagsandwalksfoster.com. Puluhan anjing yang siap diadopsi semuanya diberi bintang zodiak berdasarkan perilakunya. This is Blossom. She's a Taurus. She's very reliable, steady, and doesn't like to go on very long walks. This is Ruby. She's a Virgo. So she's very sweet, and she's very sweet, and she's really well behaved on leash as well. And then we have Artie here, who is an Aries. He's active and fiery and has a big personality. Di Wags and Walks, jumlah anjing yang diterima bisa mencapai 170-an. Sebagian besar dirawat oleh pengasuh sementara hingga diadopsi. So I'm an Aquarius. The best dogs for me, based on our signs, would be Geminis, Libras, Sagittarius, like Virginia here. And I have found that I have had a couple dogs as fosters who fit the bill for those signs. Suasana di rumah pengasuh sementara juga lebih kondusif bagi kesehatan anjing karena tak steril seperti kandang di tempat penampungan. Adopsi anjing dan kucing di Amerika Serikat memang meningkat selama pandemi. Terutama pada awal pandemi saat warga lebih banyak di rumah saja dan lebih banyak memiliki waktu untuk merawat dan melatih hewan peliharaan mereka. Tapi kemudian semangat untuk mengadopsi atau bahkan merawat sementara ini sedikit mengendur. Kampanye berdasarkan astrologi ini dibuat untuk kembali meningkatkan minat adopsi. Menurut perusahaan perancang situs internetnya Squarespace. That compatibility is a huge factor when it comes to pairing a pet with a foster parent. And what better way to showcase compatibility than with astrological signs? It's a fun, engaging way. People can kind of understand what their astrological sign is, who they, what pet they would best pair with. And so we thought it was a really fun and unique angle to kind of raise awareness for this program. Sejak peluncuran situs adopsi dan pengasuhan berdasarkan bintang zodiak ini, jumlah peminat meningkat sekitar 20%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Bagi sebagian orang tidur nyenyak di malam hari terkadang sulit dilakukan, tapi kini ada kasur pintar yang mampu melacak pola tidur dan membantu pengguna untuk mendapatkan data agar bisa tidur secara lebih baik. Berguling dari satu sisi ke sisi lainnya atau terbangun di tengah malam. Manusia menghabiskan sekitar sepertiga dari hidup mereka untuk tidur atau mencoba tidur. Teknologi pelacakan tidur mungkin membuka pemahaman mengenai apa yang membuat mereka tetap terbangun. 8 Sleep menjual apa yang disebut sebagai kasur pintar. Sensor piezoelektrik pendeteksi getaran diletakkan di dalam alas kasur. They act almost like a stethoscope, where it's picking up on all the different vibrations at the different frequencies that your body is emitting throughout the night. Algoritma mengolah data sepanjang malam berdasar informasi suhu tubuh, jumlah napas, seberapa sering berguling, dan detak jantung saat istirahat. Paginya, para pengguna bisa mengecek aplikasi tidur ini untuk melihat bagaimana mereka melakukan berbagai tahapan tidur. Luisa Nicola, ahli saraf dan pelatih kinerja otak yang bermitra dengan 8 Sleep mengatakan, kebangkitan pelacak tidur berbentuk jam tangan, cincin, dan kasur pintar memberi pengguna informasi berharga mengenai kesehatan tidur mereka. You had 15 tosses and turns. We noticed that you got up during the night, so then you can really, gauge an understanding of, you can break apart your sleep and figure out what's going on during those 8 hours. Misalnya, menurut data 8 Sleep, orang tidak bisa tidur nyenyak dengan hewan peliharaan ada di tempat tidur seperti yang mereka kira. Meski mereka tidur sedikit lebih lama, tapi kualitas tidurnya lebih rendah. The pet in the bed is to have an impact, probably because the pet is also moving during the night. And we see the same with partners. So when you're sharing the bed with someone, people who go to bed together and get out of bed together, they will sleep better. Di masa depan, perusahaan 8 Sleep berharap akan dapat menambahkan lebih banyak sensor pada kasurnya untuk mendeteksi perubahan pada tubuh setelah tidur, yakni informasi yang mungkin menunjukkan adanya potensi masalah kesehatan dari sang pengguna. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami di Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Elisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.